Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Ibu dosen, yang saya hormati teman-teman mahasiswa, serta hadirin yang berbahagia. Izinkan saya membuka dengan pantun dibantu bilang cakep ya teman-teman ya. Ya walaupun saya nggak cakep, ya dibantu bilang cakep ya. Oke, jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa membeli bakso. Kalau jempol terus tak sadar, scroll terus sampai besok. Hadirin sekalian, ya ini pantun meskipun nggak lucu, tapi sedihnya itu kenyataan hidup digital kita hari ini. Kita kadang sedang fokus, tiba-tiba muncul keinginan, scroll aja bentar, 1 menit, 2 menit, tiba-tiba waktu berjam-jam berlalu begitu saja. Ya itulah doom scrolling. Pertanyaannya, jika hidup kita dihabiskan untuk scrolling, apakah kita masih mengendalikan hidup kita? Atau jangan-jangan hidup kita dikendalikan oleh algoritma? Dan kalau fenomena ini sudah mempengaruhi cara kita untuk berpikir, merasa, dan bahkan susah tidur, maka kita perlu berhenti sejenak untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, hari ini saya akan mengajak kita membahas mengapa doom scrolling itu terjadi dan begitu kuat menarik perhatian kita. Dan apa saja dampak negatif dan temuan riset terbaru yang sudah saya kumpulkan pada tahun 2024 sampai 2025. Dan yang paling penting, bagaimana cara cerdas dan secara ilmiah untuk mengatasinya berdasarkan bukti-bukti riset yang ada. Oke, kita awali dengan pertanyaan sederhana. Mengapa doom scrolling itu terjadi? Platform digital sekarang itu memang pinter banget, tapi agak nakal karena menggunakan infinite scroll. Apa itu? Yaitu akhir halaman yang nggak akan ada habisnya. Dan otak kita akan terus terpacu untuk mencari reward berikutnya. Variable reward system. Apa itu? Seperti mesin jackpot. Kita akan menunggu konten-konten seru berikutnya. Dan yang terakhir, Zeigarnik Effect atau otak sulit berhenti kalau sesuatu terasa belum selesai. Nah, kalau dulu yang bikin susah move on itu siapa? Teman-teman ada yang tahu nggak? Siapa ya? Kalau dulu yang susah buat move on itu mantan, kalau sekarang yang bikin susah move on itu adalah timeline. Bedanya mantan bisa diblok, timeline tidak semudah itu, teman-teman. Selain itu, rasa takut ketinggalan informasi atau FOMO kadang juga membuat kita makin susah buat untuk berhenti scrolling. Tahukah teman-teman bahwa menurut University of Florida pada tahun 2024, penggunaan media sosial berlebihan pada orang dewasa tidak hanya meningkatkan kecemasan dan mengganggu tidur, tapi juga memicu pesimisme, kelelahan mental, bahkan misantropi atau rasa tidak suka pada manusia. Hayo, siapa itu? Dan kondisi ini semakin parah di generasi muda. Pada penelitian American Academy of Sleep Medicine pada tahun 2025 menemukan 93 Gen Z begadang bukan karena mengerjakan tugas, tapi karena scroll terus tanpa sadar. Masalahnya, ini bukan hanya terjadi di luar negeri. Laporan We Are Social pada tahun 2025 menunjukkan Indonesia punya 143 juta pengguna media sosial. Dan studi pada pelajar Surabaya menemukan rata-rata penggunaan 5-9 jam per hari. Bayangin teman-teman, mayoritas pada malam hari, dan ini udah berkaitan dengan kecemasan, depresi, serta gangguan tidur. Wow, mengejutkan. Setelah semua fakta dan temuan riset yang kita dengar, pertanyaannya bukan lagi berapa lama kita scrolling, tapi bagaimana kita bisa lepas dari jeratannya. Kabar baiknya, solusinya itu ada, dan langkah ilmiah, konkret, dan realistis jika teman-teman mau. Oke, karena itu mari kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu cara cerdas mengendalikan doom scrolling berdasarkan bukti ilmiah. Yang pertama, terapkan jam bebas layar sebelum tidur. Yang kedua,
Anda harus bisa membatasi fitur pemicu ketagihan. Banyak fitur memang dirancang membuat kita untuk sulit berhenti. Maka matikan autoplay, matikan notifikasi penting yang nggak penting. Tujuannya mengurangi pemicu dopamine yang membuat kita terus scrolling tanpa sadar. Yang ketiga, gunakan media sosial secara aktif. Penggunaan aktif lebih sehat daripada pasif scrolling. Scroll doang nggak ada manfaatnya. Tapi cobalah komen atau sekedar riset hal-hal yang penting untuk kehidupan Anda, itu jauh lebih baik. Yang terakhir yaitu bangun literasi digital di rumah dan kampus. Kebiasaan digital yang baik itu dan edukasi bukan hanya untuk individu tapi untuk semuanya. Biar kita semuanya sadar bahwa dampak doom scrolling itu begitu dahsyat. Hadirin sekalian ya, kita akan dari tadi udah membahas banyak banget nih dari beberapa gejala, terus juga penyebab-penyebab dampak. Nah, sampai solusinya. Pada intinya, hadirin yang saya hormati, teknologi adalah alat bukan majikan. Doom scrolling bukan hanya sekadar kurang disiplin, tetapi hasil desain digital yang memang dibuat untuk mengunci atensi. Artinya, doom scrolling bukan fenomena asing. Ini sudah mendarah digital di Indonesia dan bahkan di sekitar kita. Dengan memahami riset terbaru dan menerapkan regulasi diri, kita semua bisa mengendalikan kontrol atas waktu dan kesehatan mental kita. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan pantun lagi. Boleh dibantu bilang cakep dong. Cakep. Belum. Pergi ke warung membeli puding. Jangan lupa membeli es batu. Kalau layar terus kita pusing, kapan hidup jadi maju. Sekian dari saya, Tommy Setiawan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.